Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Kamis. Hari ini kita akan belajar lagi tema 4, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup anak-anak. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku elektronik, kemudian pensil, dan buku tulis. Oh iya, Pak Hoirul ingatkan, akhir November nanti ada penilaian akhir semester. Jadi anak-anak tetap harus siap dan semangat ya. Oke anak-anak, langsung saja kita bahas pembelajaran 6. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Nah, ini ketika kita rumahnya bersih dan nyaman. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, marilah kita belajar bersama-sama. Anak-anak siap-siap dulu. Tadi Pak Hoirul berikan sedikit saja. Kemudian nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti sebelum tes Pak Hoirul akan memberitahu untuk mengumpulkan. Oke anak-anak, sekarang mari kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Di sini ada bacaan adik-adik. Adik-adik diminta membacanya dengan nyaring. Ya, baik kita baca bersama ya. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Selanjutnya, adik-adik diminta menyimak masalah-masalah berikut. Lalu, menyampaikan saran dari masalah-masalah tersebut. Masalah yang pertama, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Untuk sarannya, sebaiknya Lani segera mengambil sapu lalu membersihkan rumah tanpa harus menunggu perintah ibu. Kemudian, masalah yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Ya, kita bisa memberikan saran untuk Edo. Sebaiknya Edo membersihkan dan merapikan rumah sendiri saat Bibi pulang kampung.
sehingga rumahnya tetap rapi. Berikutnya masalah yang ketiga. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Untuk sarannya, sebaiknya Dayu meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak untuk merapikan kamar ya, karena Dayu belum bisa merapikannya sendiri. Masalah yang keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Untuk sarannya, yang sebaiknya Beni lakukan yaitu menuruti nasihat ibu untuk tidak meninggalkan sisa makanan di meja jika ingin rumahnya bersih. Lalu, masalah yang kelima, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Sarannya, sebaiknya Siti tidak perlu bersedih saat ayah dan ibu menengok nenek di kampung, karena ayah dan ibu pasti kembali ke rumah. Ayo berlatih. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan kemungkinan penjumlahan yang hasilnya adalah 600 ya. Dari 600 kelereng itu sebagian dikumpulkan oleh kakak Udin, sebagian dikumpulkan oleh Udin. Jadi kemungkinannya berapa yang dikumpulkan oleh kakak Udin, berapa yang dikumpulkan oleh Udin. Kita bisa membuat kemungkinan di antaranya yang pertama 200 ditambah 400 ya. 200 yang dikumpulkan oleh Udin, kemudian 400 dikumpulkan oleh kakak Udin. Lalu bisa juga 100 ditambah 500, ya kan? Bisa juga masing-masing mengumpulkan jumlah kelereng yang sama. Biar hasilnya 600, penjumlahan yang mungkin berapa? 300 ditambah 300, ya kan? Lalu 250 ditambah 350. Kemudian 550 ditambah 50. Dan seterusnya, adik-adik bisa membuat kemungkinan berapa jumlah kelereng yang dikumpulkan Udin dan berapa jumlah kelereng yang dikumpulkan oleh kakak Udin, ya, dengan menghitung kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 600. Berikutnya, andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Lalu buatlah perhitungannya. Jadi kamu disuruh menentukan ya, jika kelereng tersebut bukan 600, misalnya adalah 500. Misalnya jumlah kelereng tersebut 500, maka kemungkinan penjumlahannya diantaranya 1, 250 ditambah 250, ya kan? Kemudian 300 ditambah 200,
Ya, berapapun yang hasilnya 500 ya. Berapapun penjumlahan yang hasilnya 500. Silahkan adik-adik bisa membuat kemungkinan-kemungkinan tersebut secara mandiri. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, berikut ini contoh kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Udin dan Mutiara. Yang pertama, merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar. Lalu, membersihkan dan merapikan tempat tidur saat bangun tidur. Merapikan kembali mainan setelah digunakan. Menyapu ruangan yang kotor. Menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak diperlukan lagi. Meletakkan barang-barang pada tempatnya. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Bersih dari sampah sebelum tidur. Merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Ya, jadi setelah kamu menggunakan ruangan tersebut langsung dirapikan. Dan mencuci alat makan setelah digunakan. Itu diantara kewajiban-kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan agar rumahnya selalu bersih dan rapi. Kemudian hak Udin dan Mutiara diantaranya memperoleh tempat tinggal yang layak, merasa aman dan terlindungi dari bencana alam, dapat beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan tempat bermain yang sesuai, dapat beristirahat dengan baik, mendapatkan rumah yang bersih dan sehat, terlindung dari terik matahari, cuaca, dan lain sebagainya, mendapatkan tempat belajar yang baik, serta mendapatkan tempat tidur yang baik. Ya, silahkan adik-adik bisa menambahkan lagi hak dan kewajiban Udin. Adik-adik sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah adik-adik sudah melaksanakannya di rumah? Ya, adik-adik tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Coba ceritakan di depan kelas. Jika adik-adik belajar di rumah, adik-adik bisa merekam ceritanya, adik-adik bisa share ke media sosial. Untuk kegiatan bersama orang tua, biasakan menjaga kebersihan dan kerapian di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita telah selesai. Dan tetap Pak Horul ingatkan untuk menjaga sholat kalian, kemudian mengaji kalian, serta hafalan kalian. Nah anak-anak, tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Iman, yang artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian aman, kita aman ketika kita menggunakan masker, menjaga jarak, menjauh dari kerumunan, mencuci tangan sebelum dan setelah memegang sesuatu, dan tidak memegang wajah. Untuk M yang ketiga adalah imun. Kita makan makanan yang bergizi dan melakukan olahraga secara rutin. Pak Horul mohon maaf ya anak-anak jika dalam video hari ini suaranya agak terasa berisik sekali, karena memang Pak Horul rumahnya di pinggir jalan dan kebetulan lalu lintasnya sedang ramai, jadi mungkin ada sedikit suara berisik-berisik. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.